据说真进入寒夏境的一个秘密舱间，我必须尽快找到杀死他的这艘飞船。我得先探清楚，这里有大量激光发射器，一级的激光攻击。用念力把它送过去。多风，快！一直向前。快！它还保有维护机器的功能。极难防守。多风，你快过来！这具尸立刻就氧化消散了，现在跟外部空气接触，而且因为他们身金属还要贵重的硫银金属，这一拳砸在他们身上。不过，警告，系统受到攻击。也不可能30秒攻克。完了完了。Halo kalian semua, selamat datang di channel Singkat Padat. Pada video kali ini kita akan melanjutkan cerita dari serial Donghua Soulstar episode 77, yang dimana pada video sebelumnya Lo Feng sudah sampai di reruntuhan kuno nomor 12 untuk mencari senjata alien. Dan di saat yang bersamaan pemimpin Hong telah memimpin misi pengoboman nuklir kepada monster tanduk emas. Yang sangat disayangkan misi itu telah gagal, bahkan dengan bom nuklir berdaya 150 juta ton. Ironisnya senjata yang manusia anggap sebagai senjata terkuat umat manusia hanya bisa melukai kulit bagian luar tanduk emas. Dan lagi kulit tersebut dapat beregenerasi dengan cepat, membuat serangan nuklir manusia menjadi terlihat tidak berguna. Lalu setelah terkena tembakan nuklir tersebut, sepertinya monster tanduk emas sudah menyatakan deklarasi perang sebenarnya, yang dimana ia meraung sangat keras di atas gunung untuk mengumpulkan semua monster di bumi agar mau menyerang manusia. Tentu saja berita ini membuat semua dewa perang syok sambil melihat ke arah pemimpin Hong. Yang jelas pemimpin Hong akan memimpin mereka untuk berperang melawan tanduk emas dan para monster lain. Sedangkan Lo Feng sudah memasuki reruntuhan kuno 12 untuk mencari senjata alien pemusnah tanduk emas. Dan itu merupakan ending dari cerita episode kemarin. Sebelum masuk ke pembahasan cerita, bagi kalian yang belum subscribe channel Singkat Padat, pastikan untuk subscribe terlebih dahulu. Yuk bantu subscribe channel Singkat Padat, karena itu akan sangat membantu perkembangan channel ini. Jika sudah, mari sekarang kita melanjutkan cerita Soulstar episode 77. Cerita ini berlanjut dengan diperlihatkan monster tanduk emas yang mengeluarkan serangannya sangat mengerikan berupa sinar dari tanduknya, membuat arena di sekitar tanduk emas hancur akibat serangan itu. Di sana Komandan Jiai melihat tanduk emas yang sangat marah setelah diserang dengan dua senjata bom nuklir berfrekuensi tinggi. Ia pun meminta kepada pihak global untuk segera melaksanakan program pencegahan balas dendam dari tanduk emas. Pemimpin Hong segera meminta kepada AI-nya untuk mencari tahu di mana monster tanduk emas sekarang berada. Yang ternyata monster tanduk emas sedang menuju ke wilayah Hanxia. Lo Feng yang berada di dalam reruntuhan kuno 12 juga mendapatkan informasi dari Babata kalau monster tanduk emas sekarang sedang menuju ke kota Hanxia. Dan karena kota Hanxia dekat dengan rumah Lo Feng yang berada di Jingnan, maka kemungkinan kota Lo Feng akan ikut terkena pembantaian tanduk emas. Diperkirakan tanduk emas akan tiba dalam 5 menit lagi, kata Babata. Lo Feng segera menelepon keluarganya untuk meminta kepada mereka semua masuk ke dalam ruangan gravitasi. Dan Lo Feng meminta kepada mereka untuk tidak keluar dari sana sampai Lo Feng memberikan informasi lebih lanjut. Keluarga Lo Feng yang mendengar itu pun menuruti perkataan Lo Feng. Lo Feng dengan tergesa-gesa mencari senjata alien di dalam pesawat luar angkasa tersebut dengan dibantu oleh Babata yang memberikan arah kepada Lo Feng. 据说真进入寒夏境的一个秘密舱间，我必须尽快找到杀死他的这艘飞船。
Sampai akhirnya mereka menemukan sebuah pesawat luar angkasa yang terlihat baru tanpa adanya bekas karat dan lumut. Lo Feng sadar jika pesawat ini merupakan harta dari reruntuhan kuno 12. Babata dengan bersemangat memeriksa pesawat tersebut dan ia tahu pesawat apa ini sebenarnya, yang dimana pesawat ini bernama pesawat Black Dragon Mountain X-81 milik penguasa galaksi Black Dragon Mountain. Pesawat pribadi yang berukuran sedang tapi memiliki harga yang sangat mahal melebihi pesawat induk, kata Babata, karena dilengkapi senjata standar yang dapat membunuh monster bintang tingkatan 7-8. Dan biasanya para pejuang yang memiliki pesawat ini terbilang sedikit, hanya orang-orang yang berada di tingkatan alam semesta dan orang-orang yang berlatar belakang kuat yang dapat memilikinya. Babata dengan segera merantas sistem pesawat itu untuk bisa membuka pintu belakang pesawat. Sebelum mereka masuk, Babata memperingatkan kalau pesawat ini merupakan pesawat yang dilengkapi dengan sistem keamanan yang sangat canggih. Lo Feng diminta untuk berhati-hati masuk ke dalam pesawat itu. Di dalam pesawat X-81, Lo Feng melihat ada sebuah lorong yang panjang dan sempit mengisi pesawat tersebut, dan setiap lorong dilengkapi oleh senjata laser. Lo Feng mencoba seberapa kuat serangan laser tersebut dengan satu bilah pisau Heaven Forbidden Shuttle. Dan ternyata serangan laser tersebut sangat cepat dan kuat sampai memantulkan kembali senjata Lo Feng. Lo Feng tak menyangka laser keamanan dari pesawat ini akan sangat kuat, bahkan bisa dibilang lebih kuat dari senjata laser pemusnah milik manusia. Babata menyampaikan kalau Lo Feng tidak hanya harus bisa melewati laser itu, namun juga Lo Feng harus bisa membuka pintu pesawat ruang kendali yang terbuat dari logam ytterium hitam, yang dimana logam ytterium hitam sendiri merupakan logam yang dipakai untuk membuat seluruh bodi pesawat X-81. Bahkan pejuang alam semesta bakalan kesulitan untuk menghancurkan pintu itu. Lo Feng bertanya apakah senjata pisau hibrida miliknya bisa menembus pintu tersebut. Babata menjawab jika kemungkinan bisa. Namun karena Lo Feng belum bisa membuka potensi sebenarnya dari senjata pisau hibrida, kemungkinan Lo Feng tidak akan bisa membuka pintu itu, kata Babata. Babata pun memberikan Lo Feng sebuah alat bernama Jack Hercules, yang dimana alat ini akan dapat membuka pintu pesawat tersebut dengan cara kerja seperti dongkrak milik manusia. Setelah Lo Feng menerima alat itu, Lo Feng mencoba menerobos serangan laser tersebut dengan berada di bawah perlindungan senjata Heaven Forbidden Shuttle dan juga armor Rabbin Clown. Namun di percobaan pertama Lo Feng gagal dengan dilontarkan kembali ke jalur awal. Untungnya Lo Feng selamat dari tembakan laser tersebut berkat pelindungan armornya. Babata menyarankan kepada Lo Feng untuk pertama mencoba membuka pintu pesawat itu terlebih dahulu menggunakan Jack Hercules agar nanti Lo Feng langsung dapat masuk tanpa harus menunggu. Lo Feng pun menuruti perkataan Babata dan Lo Feng berhasil menaruh alat Jack Hercules di sela-sela pintu tersebut. Babata langsung mengaktifkan Jack Hercules yang membuat alat tersebut membukakan pintu pesawat dengan paksa, dan celah dari pintu itu pun terbuka. Namun sistem keamanan mendeteksi hal tersebut dan senjata laser langsung menyerang ke arah Jack Hercules. Babata meminta kepada Lo Feng untuk segera masuk ke dalam sana sebelum Jack Hercules hancur. Lo Feng pun dengan segera melalui serangan laser tersebut. Lo Feng, 一直向前。 Untungnya berkah Lo Feng yang membagi senjata Heaven Forbidden Shuttle menjadi serpihan pisau kecil membuat Lo Feng dapat melewati senjata laser itu, dan Lo Feng pun berhasil masuk ke dalam ruangan kendali dari pesawat tersebut. Walaupun tubuh Lo Feng terlindungi oleh armor rotan Rabbin Cloud, namun Lo Feng masih dapat merasakan nyeri di seluruh tubuhnya. Tidak hanya Lo Feng, rotan Rabbin Cloud juga merasakan sakit. Untuk membuat rotan Rabbin Cloud kembali bersemangat, Lo Feng berjanji akan memberikan rotan Rabbin Cloud makanan kesukaannya setelah mereka berhasil menyelesaikan misi ini, yang membuat rotan Rabbin Cloud kembali bersemangat. Di lain sisi, sistem keamanan telah melaporkan kedatangan Lo Feng di dalam pesawat ini kepada pemilik dari pesawat X-81 yang ditutupi oleh jubahnya, serta dijaga oleh 3 robot pelindung. Sistem keamanan pun langsung mengaktifkan protokol pelindungan dengan mengirimkan 3 robot penjaga untuk membunuh Lo Feng. Ketiga robot penjaga itu langsung menyerang Lo Feng tanpa rasa ampun. 保有维护机器的功能。
Namun karena robot itu yang terbuat dari tembaga yttrium hitam, semua senjata Lo Feng tidak dapat merusak robot itu. Bahkan Lo Feng tidak bisa memberikan goresan kepada ketiga robot tersebut, yang membuat Lo Feng harus memilih untuk bertahan dari serangan mereka dan kabur dari sana, sambil meminta kepada Babata untuk segera mengambil alih sistem pesawat agar bisa menghentikan penyerangan mereka. Sedangkan Babata ternyata dari awal sudah mencoba untuk merata sistem robot tersebut karena semua keamanan di pesawat ini dikendalikan oleh satu sistem. Lo Feng yang berusaha kabur dari kejaran ketiga robot tersebut tetap saja dapat dikejar oleh mereka, yang membuat Lo Feng harus melawan mereka kembali. Untungnya Lo Feng dapat bertahan dari serangan mereka dan berhasil kabur dari serangan mereka. Namun sayang di pelarian Lo Feng, jalan buntu sudah menghadang dirinya, membuat Lo Feng terkepung oleh ketiga robot tersebut. Tetapi di saat yang bersamaan untungnya Babata berhasil mengambil alih sistem keamanan, yang membuat ketiga robot tersebut berhenti bergerak di saat ingin menghajar Lo Feng. Ketiga robot tersebut pun sekarang telah berada di bawah kendali Babata. Secara tidak langsung mereka sekarang telah menjadi milik Babata dan Lo Feng. Lalu Babata bersama Lo Feng pun memasuki ruangan komando dari pesawat itu, dan di sana sudah ada 3 robot lainnya yang sedang menjaga tuan mereka. Namun terlihat ketiga robot itu memiliki bentuk yang lebih futuristik dan sepertinya lebih kuat dari ketiga robot sebelumnya. Untungnya ketiga robot tersebut telah dinonaktifkan, jadinya Lo Feng tidak harus melawan mereka kembali. Dan di sana Lo Feng bertemu dengan salah satu pejuang alam semesta sekaligus pemilik dari pesawat ini. Namun ia terlihat sepertinya sudah meninggal sejak lama. Namun sangat disayangkan di saat Lo Feng ingin melihat wajah dari pejuang tersebut, tubuh dari pejuang itu langsung berubah menjadi debu karena sudah ratusan tahun telah berada di sini. Lalu Babata menjelaskan ketiga robot dari pelindung pejuang alam semesta tadi, yang dimana mereka disebut sebagai Silver Guard, terbuat dari bahan dasar logam khusus yang memiliki sifat seperti air. Jadinya akan sulit dihancurkan karena setiap serangan yang mereka terima tidak akan mempan seperti jika mereka menyerang air. Sistem pelindung seperti ini merupakan sistem pelindung yang sangat terbaik bagi setiap pejuang alam semesta, kata Babata. Lalu Babata berniat mengambil alih sistem pesawat AI yang telah mengoperasi pesawat X-81. Namun sangat disayangkan akibat hal tersebut membuat sistem AI menganggap jika pesawat X-81 sedang dirantas. Ia pun mengaktifkan program peledak diri dalam hitungan mundur 30 detik. Babata dengan segera dan panik langsung mencoba merebut pengendalian pesawat ini dengan paksa. Tetapi sangat disayangkan di detik-detik akhir dari perebutan tersebut kita tidak diperlihatkan apa yang terjadi karena cerita episode 77 serial Donghua Swellstar bersambung. 罗峰，你快过来！这具尸立刻就氧化消散了，现在跟外部空气接触，而且因为他们生金属还要贵重的流影金属，这一拳砸在他们身上。不过，警告，系统受到攻击。也不可能30秒攻克。完了完了！ Kalau gitu terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton video ini sampai akhir. Jika kalian suka dengan video kali ini, bisa beri like serta subscribe dan sampai jumpa di video selanjutnya. See ya! 它还保有维护机器的功能。别再放手！